Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rodia dari Prodi PAIA, Fakultas Tarbiyah STAI Muhammadiyah Probolinggo. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Islam merupakan agama yang dengan jumlah pemeluk mayoritas di Indonesia. Dalam berbagai teori disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan melalui berbagai sisi dan sudut kehidupan, melalui pendekatan persuasif dan jauh dari kesan keras. Inilah Islam. Indonesia tidak hanya menjadi doktrin agama, namun juga sudah memasuki aspek membudaya di masyarakat. Islam yang berkembang di Indonesia mampu menyerap aspirasi budaya sebagai salah satu nilai falsafah keagamaan. Hal ini dapat terlihat dari seremoni-seremoni dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat lekat dengan budaya. Meskipun demikian, nilai murni agama tidak menjadi hilang, malah justru sebaliknya. Budaya memberi warna penguat bagi pemeluknya. Yang pertama, pendidikan Islam Indonesia. Usia pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa benih-benih dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, dari pesantren, surau, dan masjid, sehingga sangat logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga pendidikan Islam waktu itu. Dalam pemahaman yang sederhana, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan atau dalam masyarakat Islam adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yang ketiga, pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life. Yang kedua, politising pendidikan Islam Indonesia. Politising bermakna mempolitikkan pendidikan Islam di Indonesia. Yang dipolitikkan adalah pendidikan yang berbasis Islam sebagai sandarannya. Terdapat beberapa diskursus penting yang jika diselesaikan atau diputuskan secara tegas barangkali akan mempengaruhi kejelasan baik konsep maupun wujud pendidikan Islam. Yang pertama, masalah pendidikan satu atap. Yang kedua, perubahan IAIN menjadi UIN. Keduanya bisa saja saling berhubungan hingga dapat diselesaikan secara tunggal. Adapun masalah perubahan dari IAIN menjadi UIN, sesungguhnya bukan hanya persoalan perubahan nama. Secara mendasar ini akan mengubah konsep keilmuan Indonesia. Yang ketiga, analisis SWOT historis pendidikan Islam. SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau hambatan. Analisa SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun ia tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan potensi institusi. Yang keempat, refleksi pendidikan Islam saat ini. Tujuan merefleksikan adalah sebagai alat tolak ukur untuk memperbaiki kejadian-kejadian dan kebijakan-kebijakan masa lalu, sehingga hal tersebut dapat diantisipasi dan dikurangi pada masa-masa yang akan datang. Hal ini tentu saja memberikan nilai manfaat yang besar bagi pendidikan Islam, dikarenakan fakta sejarah dapat dipahami sebagai cerminan bagi masa yang akan datang. Salah satu sebab ketertinggalan pendidikan Islam dalam mendampingi laju modernitas adalah kurang cepatnya proses penyerapan terhadap ilmu pengetahuan umum
ada prinsipnya yang harus terjadi di sekolah. Khususnya pendidikan Islam adalah adanya kurikulum yang akan melahirkan berbagai macam kegiatan pendidikan untuk menuntun para siswa memahami dan menerima nilai-nilai demokratis. Hal ini meliputi antara lain, yang pertama, kegiatan membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua, latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan untuk menanyakan pendapat mereka secara jelas dan sopan. Yang ketiga, latihan-latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama mengenai masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.